Suara Gracia FM, The Sound of Life. Tuhan adalah pelita kehidupan. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Selamat berjumpa dalam program spesial kali ini, program Bincang Bisnis. Nah, program yang hadir spesial untuk Anda di hari ini, kami hadirkan Bincang Bisnis yang mungkin bisa menjadi solusi buat Anda yang ingin membangun dan memajukan usaha. Hari ini kami hadirkan, siapa tahu ini bisa menjadi solusi buat keluarga Gracia. Nah, dan bincang bisnis kali ini kita bersama dengan Bank BJB yang sudah hadir di Radio Suara Gracia FM. Ada Mas Ruli Umbara. Selamat siang Mas Ruli. Halo, selamat siang keluarga Gracia dan juga sahabat UMKM. Nah, Mas Ruli ini Cahayu Maja Kuning Cahayu ya. Maja Kuning. Oke. Mas Ruli ini manajer dari sentra UMKM Bank BJB Cirebon dan juga Pesat ya. Betul. Nah, nanti kita mau mengenal lebih dalam nih mengenai program-program spesial dari Bank BJB yang peduli sekali dengan kemajuan UMKM. Kita tahu bahwa UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung ekonomi di Indonesia. Betul. Dan itu pemerintah sangat peduli sekali, makanya pemerintah memberikan banyak sekali fasilitas-fasilitas agar UMKM itu bisa berkembang lebih maju lagi. Dan siang hari ini keluarga Gracia, mungkin Anda juga adalah pelaku UMKM ya, jualan di pinggir jalan lah, punya toko kelontong lah, atau punya pabrik. Nah, Anda ingin mengembangkan usaha, Anda ingin cari modal untuk membuat usaha Anda menjadi lebih besar. Nah, Anda bisa simak perbincangan kita siang hari ini bersama Bank BJB. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa bergabung langsung ya ke 0817222959, mumpung ada Mas Ruli dari Bank BJB yang langsung bisa menjawab pertanyaan Anda. Daripada Anda harus repot-repot ya datang langsung ke Bank BJB, langsung sini aja dulu untuk cari tahu informasi-informasi menarik seputar program-program dari Bank BJB. Nah, saya penasaran nih dengan Bank BJB. Namanya kan Bank BJB, Bank Jabar kalau nggak salah ya. Secara yang ada dalam pikiran saya, ini banknya cuma ada di Jawa Barat gitu. Nah, gimana nih Mas Ruli? Bisa dijelasin dulu nggak nih profil Bank BJB itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Baik, terima kasih Mas Eko. Bank BJB PT Bank Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Banten ya. Berdiri sejak tahun 1961, Mas. 61. Tepatnya 20 Mei. Jadi sudah hampir berapa tahun nih? 61 sampai 64 tahun ya. 64 tahun. Nah, kantor pusatnya ada di Bandung, di Jalan Naripan nomor 12 sampai 14 Bandung ya. Nah, untuk saat ini Bank BJB sudah melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia, tepatnya sejak 8 Juli 2010. Iya. Dan juga saat ini Bank BJB tidak hanya di Jawa Barat saja. Berarti udah TBK ya. Iya, kita ada di 14 provinsi di seluruh hampir seluruh wilayah Indonesia. Wow, saya pikir di Jawa Barat aja ya. Tidak. Jadi bagi sahabat Gracia nih, sahabat Gracia, keluarga Gracia dan sahabat UMKM semuanya, jika berada atau mungkin warga Cirebon tapi pada saat satu waktu keluar provinsi misalkan di ke Medan, kita ada Bank BJB. Ada Bank BJB. Batam ada Bank BJB, Riau juga ada. Paling ujung kita ada di Makassar. Iya. Bali pun ada. Jadi jangan khawatir, Bank BJB kita ada tersebar di 14 provinsi di wilayah Indonesia. Artinya ini bukan bank lokal ya, ini sudah merambah ke berbagai wilayah di Indonesia gitu ya Mas Ruli ya. Reputasinya juga bukan reputasi lokal gitu kan sekarang ya. Kita ada di 5 kantor wilayah, wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 64 kantor cabang, ada 797 kantor cabang pembantu, ada 1754 ATM Bank BJB yang bisa diakses oleh seluruh keluarga Gracia dan sahabat UMKM. Kemudian ada 200 cash recycle mesin, ada 17 layanan Precious, dan ada 6 kantor sentra UMKM atau Pesat yang tadi, dan ada 10
kantor cabang weekend banking. Jadi kalau hari libur nih masih bisa. Oh, masih bisa Masih ya. bisa. Jadi ada layanan 10 weekend banking Yes. itu tadi ya. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali nih keluarga Gerasi. Jadi ternyata Bank BJB itu bukan bank lokal daerah Jawa Barat aja ya, tetapi sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dengan Bank kita semua, Mas. bank kita Iya. semua. Dan sejak Mei 1961 artinya Iya. reputasinya sudah tidak diragukan lagi dengan Iya, betul layanan-layanan perbankan yang ada di Bank BJB. Nah, keluarga Gerasi ya, dan untuk Bank BJB ini punya program-program khusus untuk UMKM gitu ya, Iya. Mas Ruli ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dari segi Bank BJB-nya sendiri, apa yang membuat Bank BJB ini memiliki ketertarikan terhadap UMKM, memajukan UMKM. Apa sebenarnya itu ya? Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Eko ya, bahwa pengusaha UMKM ini merupakan salah satu tiang ya untuk perekonomian nasional. Betul. Artinya menduduki posisi yang sangat penting. Catatan juga pada saat kemarin di 2019 waktu kita kena COVID ya. COVID. Nah, itu kan salah satu yang bertahan adalah para pengusaha UMKM. Di Jawa Barat sendiri berdasarkan data itu ya dari Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, pada saat sebelum COVID itu pengusaha UMKM itu ada sekitar kurang lebih ya sekitar 4 juta. Nah, pada saat COVID malah naik jadi 5 juta. Artinya 5 juta. apa? Artinya kan pengusaha UMKM ini menduduki posisi yang sangat penting juga untuk kelangsungan ekonomi gitu ya. Nah, di satu sisi Bank BJB kaitannya dengan UMKM, kita ada divisi kredit UMKM yang memang selain memberikan pembiayaan atau permodalan untuk pengusaha UMKM, kita juga ada yang namanya layanan pesat, pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Nah, untuk pembiayaan mungkin sudah jelas ya bahwa kita bantu dalam hal permodalan pada pengusaha UMKM all segment lah ya. All segmen ya, dari Karena kan kecil, mikro iya ya. betul, karena UMKM juga ada segmentasinya ya. Karena tidak semua pengusaha UMKM sudah kegiatan usahanya udah lama itu besar gitu ya. Ada juga kan yang baru atau bahkan baru berjalan 6 bulan atau bahkan berjalan 1 tahun. Nah, ini gimana? Nah, itulah peran pesat itu tadi. Nah, sebelum kita ke layanan, mungkin kita bicara tentang pesat dulu barangkali ya. Karena kan itu pesat. Nah, pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu, layanan Bank BJB khusus untuk sebetulnya sih pengusaha UMKM ya, baik itu yang sudah menjadi nasabah atau debitur Bank BJB atau yang belum. Oh, berarti yang sudah maupun yang belum bisa ya? Kita bisa, jadi bisa diakses itu ya. Nah, roadmap pemberdayaan masyarakat UMKM itu sendiri itu disesuaikan dengan segmentasi yang tadi saya sampaikan. Karena memang untuk yang pengusaha UMKM ini ada yang sudah bankable, ada yang belum bankable atau unbankable. Apa sih itu bankable, unbankable? Kalau kasar itu bank banget gitu lah. Kalau bankable udah bank banget gitu ya. Kalau unbankable itu belum bank banget gitu. Nah, seperti apa yang unbankable atau belum tersentuh perbankan lah mungkin gitu ya. Secara kriteria belum memenuhi persyaratan perbankan ya. Nah, pertama dia belum memiliki usaha. Jelas dong. Iya. Nah, yang juga UMKM ya, usaha ya. Belum memiliki usaha tapi usaha. mau usaha. Kemudian usaha belum berjalan 1 tahun. Artinya masih belum stabil kan dari segi kegiatan usahanya gitu kan. Masih berisiko ya, entah jalan entah enggak gitu. Nah, ya. itu dia. Yang berikutnya belum pernah mengakses pembiayaan atau kredit. Artinya dia belum ada pengalaman sebetulnya ya terhadap akses kredit karena ya mungkin unbankable tadi ya. Tapi jangan khawatir. Kemudian tidak atau belum memiliki agunan tambahan. Jadi bagaimana sih kalau misalnya saya baru pengusaha UMKM belum bankable, betul, gitu ya. tapi belum punya agunan, bisa nggak sih pada kredit? Nah, itu kita melakukan segmentasi seperti itu. Nanti disesuaikan dengan pembiayaan atau kreditnya seperti apa. Jangan khawatir, kita ada kok. Berarti layanannya ada. Ada. Tinggal nanti bagaimana pengusaha ini
ke Bank BJB untuk ada asesmen ya dari Bank BJB-nya nanti. Betul. Ya. Nanti cocoknya apa sih? Kreditnya atau pembiayaannya apa sih dengan kepada para pengusaha UMKM dengan kriteria yang unbankable tersebut. Nah, kita terhadap mereka juga kita memberikan pelatihan kewirausahaan ya. Oke. Melakukan pelatihan kewirausahaan, memberikan edukasi perbankan juga, literasi keuangan juga. Maksud literasi keuangan di sini adalah memberikan informasi terkait layanan-layanan perbankan yang bisa digunakan para pengusaha UMKM untuk memperlancar kegiatan usahanya. Contohnya transaksi, misalkan pakai kris sekarang udah. Transfer misalkan, tabungan, giro dan lain-lain. Selain kredit ya. Itu kan termasuk literasi keuangan juga yang harus diinformasikan kepada karena mereka. Itu juga merupakan salah satu terobosan gitu ya untuk mempermudah pembayaran kan. Betul sekali. Karena sekarang zamannya cashless kali ya Mas. Cashless benar. Dan zamannya mobile banking kali ya. Itu yang unbankable ya. Artinya kita juga untuk kreditnya atau untuk pembiayaannya kita ada yang namanya kredit mesra. Apa itu? Masyarakat Ekonomi Sejahtera itu memang khususkan bagi pengusaha UMKM yang belum punya usaha tapi akan mau usaha, atau yang usahanya sudah jalan sebelum atau di bawah 6 bulan masih rintisan. Itu yang kalau boleh dibilang itu kayak embrio ya. Jadi super mikro ya. Mau memulai usaha gitu ya. Iya, itu seperti juga, itu. Juga ada fasilitas pembiayaannya melalui mesra itu tadi ya. Mesra, kemudian KUR juga bisa, KUR super mikro. Itu di bawah 10 juta. Itu masih memungkinkan, tapi untuk KUR ini minimal usaha sudah berjalan di atas 6 bulan atau 6 bulan masih boleh. Waduh. Di bawah setahun lah ya. Jadi seperti buat itu. Keluarga Gracia yang mungkin sedang berpikir mau usaha apa gitu ya. Iya. Aduh, saya mau cari modal, udah ada idenya gitu misalnya, tapi pembiayaannya masih belum ada. Iya. Ini bisa jadi solusi gitu ya, Mas ya. Mungkin detailnya nanti ya, mungkin di segmentasi untuk informasi terkait dengan layanan kredit. Nah, yang berikutnya ada yang bankable nih, para pengusaha UMKM yang sudah bankable, udah bank banget nih. Yang pertama dia tentunya memiliki usaha. Udah jelas kan, karena dia sudah ya ibaratnya naik kelas lah ya. Gitu. Kemudian pengalaman usaha sudah minimal 1 tahun ya, berarti kan di atas 2 tahun gitu. Dan pernah mengakses kredit. Artinya dia sudah ada pengalaman nih terkait dengan pembiayaan atau sudah terbiasa mencicil angsuran, artinya udah biasa ya, artinya udah bisa lah mengelola keuangan, berurusan dengan bank. Nah itu gitu dia ya. Karena kan untuk sumber angsuran kan dari hasil usaha ya, artinya dia sudah bisa nih menyisihkan sebagian pendapatannya atau omsetnya untuk angsuran. Jadi artinya udah pengalaman ya. Kemudian sudah memiliki agunan tambahan. Nah, tetap untuk para pengusaha UMKM yang bankable juga kita ada yang namanya pelatihan kewirausahaan. Kemudian kita juga literasi keuangannya, edukasi perbankannya tetap kita laksanakan, karena untuk hal seperti itu kan butuh refreshing ya. Betul. Refreshing artinya mungkin lupa atau mungkin apa. Jadi kita tetap melakukan pemberdayaan atau edukasi tersebut ya. Kemudian untuk level pembiayaannya juga naik kelas juga nih. Kita ada yang KUR juga KUR kecil ya, di atas KUR mikro ya, KUR kecil. Kemudian ada juga kita kredit mikro utama, dan ada juga kredit usaha kecil menengah yang tadi disampaikan sebelum acara ini disampaikan itu ya, yang sampai maksimal 5 miliar gitu. Jadi para sahabat UMKM jangan khawatir, jika butuh modal yang cukup besar juga kita bisa sampai 5 miliar ya. Betul sekali. Nah, Mas Eko, terkait dengan pelatihan kewirausahaan kita undang kok pakar-pakar atau praktisi ya. Di jadi bidangnya itu ahlinya langsung gitu ya belajarnya ya. Kita bisa offline juga atau online juga, tapi rata-rata untuk sekarang mungkin lebih seringnya online ya. Kenapa? Karena bisa menjangkau sahabat UMKM dan keluarga Gracia di seluruh wilayah ya. Khususnya wilayah Indonesia. Karena kita ada juga kemarin kita rutin ya bincang Jumat bisnis. Kita mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan UMKM, salah satunya misalnya nih digital marketing, ataupun misalkan gimana caranya jualan online, atau gimana caranya membuat kemasan yang bagus. Itu pesertanya itu dari Aceh sampai Papua kita ada via Zoom ya. Via Zoom. Mangga nanti sahabat UMKM, keluarga Gracia yang ingin ikutan, mangga nanti gratis kok, tinggal daftar setiap hari Jumat
jam 1:30 sampai dengan 3:30 sore. Bisa diakses. Daftarnya di mana? Sebetulnya kita untuk daftar kita suka share ya nanti bit.ly-nya atau flyernya. Nanti kita tinggal diisi saja bit.ly-nya, nanti cantumkan nomor di medsosnya ada. Bank BJB mungkin? Ada, itu ada itu medsos Bank BJB. Kemudian kita juga share ke komunitas-komunitas UMKM nanti juga bisa, atau mungkin nanti melalui Suara Gracia juga. Nah, bisa juga ya. Jadi nanti Suara Gracia juga kan ada penikmat Suara Gracia yang pengusaha UMKM bisa ikutan juga, mangga silakan gratis. Nanti cantumkan nomor WA, link Zoom-nya nanti kita kirim melalui WA gitu. Nah, jadi pelatihannya bermacam-macam ya. Ya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu atau pesat ini juga kan tadi disampaikan literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan manajemen usaha. Nah, itu penting banget itu ya, manajemen usaha terkait dengan manajemen keuangan. Kalau dulu-dulu itu perlu laporan keuangan apa kayak gitu-gitu ya untuk mengakses perbankan kan ya, dan itu betul. Kadang-kadang untuk pengusaha-pengusaha yang istilahnya autodidak itu kadang susah. Sebetulnya sih untuk laporan keuangan kita menyesuaikan dengan selera atau appetite dia. Artinya tidak selalu harus dituntut sesuai dengan PSAK akuntansi ya. Ya kalau kan tadi ada segmentasi UMKM. Dan kemampuan pengusaha UMKM berbeda-beda dalam hal pencatatan keuangan. Artinya secara sederhana ya, catatan harian untuk omset juga kita bisa diakui sebagai manajemen keuangan dia untuk merepresentasikan seberapa besar sih omset yang sudah dia bukukan gitu ya. Artinya melalui pesat ini para pengusaha UMKM kan bisa mendapatkan pengertian seperti itu, bagaimana pencatatannya kayak gitu-gitu kan, Mas Ruli ya. Betul. Jadi ya bagus-bagus kalau memang ada pengusaha UMKM yang sudah membuat neraca laba rugi gitu kan. Cuma kan tidak semua. Betul. Tapi kita juga mengaksep atau menerima laporan-laporan keuangan yang sederhana, catatan harian, atau mungkin pengusaha UMKM, Pak, saya hanya mengumpulkan nota-nota nih, nota pembelian, penjualan, itu nggak apa-apa. Kita accept juga sebagai bukti transaksi atau kegiatan keuangan usahanya dia. Nah, di satu sisi kita juga memberikan edukasi juga sih, bagaimana sih cara membuat laporan keuangan sederhana ya. Sederhana dulu. Karena namanya masih mikro gitu ya. Betul, yang sederhana aja dulu. Nanti lama-lama juga ya mungkin naik kelas ya, artinya dia juga harus bisa. Kalau suatu saat pengusaha UMKM tersebut sudah naik kelas dan sudah masuk kategori usaha menengah barangkali ya, itu memang harus wajib itu untuk yang rasa laba rugi. Rasa-rasanya kalau usahanya semakin berkembang juga mereka bisa meng-hire orang untuk bagian keuangannya dan lain sebagainya gitu kan, Mas? Iya, sangat setuju ya. Kemudian kita juga ada pelatihan digital marketing juga, Mas. Kemudian ya tadi bincang bisnis ya, seperti yang saat ini kita laksanakan melalui Suara Gracia. Kemudian kita juga podcast dan bincang juga bisnis melalui Zoom. Bisa diakses juga oleh keluarga Gracia juga sahabat UMKM. Kemudian kita ada ini kurasi ekspor nih, Mas. Apa itu? Nah, kalau kurasi ekspor ini memang untuk saat ini dikhususkan untuk pengusaha UMKM yang sudah menjadi debitur Bank BJB. Artinya kita kerjasama dengan agregator ekspor ya tentunya untuk mengetahui produk-produk apa saja sih yang diminati di luar negeri. Nah, kita bantu kurasi gitu. Apakah sudah sesuai atau belum. Baik itu dari segi produknya, kayak kemasannya, quality control gitu kan? Dokumen persyaratannya apa saja. Nah, bagi yang belum menjadi debitur, kita ada yang namanya exportpreneur. Ini umum ini. Pelaksana atau pengusaha UMKM yang ingin ikutan edukasi nih, pengen tahu nih ekspornya seperti apa sih? Prosesnya seperti apa sih? Kemudian barang-barangnya seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Kita ada yang namanya BJB Exportpreneur. Kita sudah melaksanakan di tahun kemarin dan tahun ini. Jadi untuk yang berminat silahkan nanti kita kurasi juga produknya. Jadi nggak semua sih. Nah, kita datangkan pakarnya juga, narasumber yang memang praktisi dan expert di bidang ekspor import. Wah, jadi rupanya memang
aktivitas Bank BJB itu sudah begitu luasnya gitu ya. Ada satu lagi nih Mas. Masih ada lagi? Ada Customer Loyalty Program. Ini memang khusus untuk yang pengusaha UMKM yang sudah jadi debitur kami ya. Ini sebetulnya lebih ke apresiasi bagi debitur-debitur kami yang loyal ya. Yang loyal, kemudian kreditnya lancar, kita kasih apresiasi. Oke. Maintenance lah ya. Jadi menarik sekali nih keluarga Gracia. Kalau mungkin selama ini kita cuma kenal bank-bank yang besar, rupanya Bank BJB ini punya keunikan dalam layanan mereka. Jadi apalagi Bank BJB ini juga sudah punya pengalaman selama berpuluh-puluh tahun. Artinya keluarga Gracia bisa memanfaatkan semua layanan-layanan yang ada di Bank BJB yang bisa meningkatkan usaha Anda, atau Anda yang bingung baru mau merintis usaha, cari modalnya di mana. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi karena memang banyak sekali program-program yang dimiliki oleh Bank BJB menjadi solusi untuk meningkatkan UMKM, untuk meningkatkan usaha Anda. Jadi jangan kecil hati dulu nih ya. Waduh, kalau berhubungan sama perbankan, aduh ribet lah. Susah lah mau cari kredit karena ada segmentasinya. Betul Jadi sekali. tergantung usaha Anda nanti seberapa, nanti bisa mendapatkan layanan kredit sesuai dengan kemampuan dari usaha yang sedang Anda jalankan sekarang ini. Nah, Mas Ruli, nanti kita akan lanjut lagi. Kita jeda dulu deh karena ada beberapa informasi yang kita harus hadirkan untuk pendengar Suara Gracia. Keluarga Gracia kembali lagi masih bersama saya Eko dalam Bincang Bisnis bersama Bank BJB. Kita masih bersama dengan Mas Ruli Umbara dari Sentra UMKM Bank BJB. Tadi kita sudah singgung-singgung sedikit bagaimana Bank BJB ini berkiprah untuk memberikan solusi buat para pengusaha kecil, pengusaha bukan cuman kecil ya, kecil mah udah rada gede ya Mas ya. Dari mikro, dari embrio mau usaha aja udah diperhatikan sama Bank BJB dengan fasilitas-fasilitas yang mereka berikan. Nah, cuman membangun usaha UMKM itu bukan sesuatu yang mudah. Dibilang mudah ya ada mudahnya sih ya, nggak susah juga sih. Tapi dibilang mudah ya enggak juga gitu kan. Nah, ini Mas Ruli kan sering berkecimpung dengan dunia UMKM. Apa nih yang bisa di-share untuk para pengusaha UMKM supaya bisa di tengah persaingan sekarang ini kan UMKM itu satu bikin dan ya persaingannya luar biasa lah gitu ya. Gimana nih Mas Ruli? Siap Mas Eko, mungkin disclaimer dulu ya, karena untuk yang pengusaha UMKM mungkin lebih ahli ya. Mungkin dalam hal ini saya sebatas ya memberikan sedikit aja ya, berbagi, mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa diterapkan ya. Nah, yang kan kadang-kadang kita butuh inspirasi juga itu dia. kan. Nah, bukan tips ya, lebih kepada strategi aja kali ya. Nah, yang pertama ini sekarang kan eranya online ya, atau semua serba digital. Betul. Jadi tidak ada salahnya jika sahabat UMKM, keluarga Gracia juga mengadopsi di digitalisasi dan juga online present atau fasilitas online ya. Nah, di mana minimal buat meningkatkan visibilitas. Apa ya visibilitas itu? Eksistensi atau keberadaan usaha kita tuh di notice loh. Engagementnya engagement loh. Ini saya usahanya ini loh. Jadi kelihatan minimal menggunakan media digital dan online itu untuk Instagram, memperlihatkan. Betul. TikTok kalau betul. Gitu ya. Facebook juga ya. Facebook. Dan juga minimal ya status WA gitu ya. Status WA, betul. Ya, menggunakan daripada statusnya galau. Mending jualan ya. Juga untuk ini memperluas segmentasi tentunya. Kalau dengan online ini kan ya konsumen dari Sabang sampai Merauke sebetulnya bisa mengakses produk-produk kita juga ya. Kemudian juga bagus-bagus membuat web ya, nanti kalau misalkan web produk tertentu, jadi kalau sahabat UMKM, keluarga Gracia punya produk, dibikin webnya, jadi orang kalau mencari melalui situs-situs itu kan udah keluar itu ya. Betul. Itu jadi menggunakan atau mengadopsi digitalisasi dan juga online present atau fasilitas online. Yang kedua, fokus pada keunggulan produk ya. Yang tadi disampaikan Mas Eko kan sekarang produk variatif ya, dengan ciri khas masing-masing. Dan jangan salah, menjadi berbeda itu kadang-kadang positif. Benar. Kalau template sama ya udah sama. Cuman kalau berbeda itu
dinotis lah kemungkinan besar ya. Jadi diperhatikan atau dinotisnya itu, oh ini berbeda gitu ya. Salah satunya apa sih? Kalau boleh di ilustrasikan itu kan, kita juga sudah tahu ya, minimarket ya di kita tuh banyak ya. Berbeda warna itu sudah identitas kan? Iya. Walaupun isinya sama, segmentasinya mirip-mirip sama, lah gitu. harga mungkin relatif ya, tapi kan identitasnya berbeda. Misalkan sahabat UMKM punya identitas warna tertentu untuk produk saya loh. Ini warna saya. Jadi menjadi berbeda itu penting. Ya, jadi orang gampang dan notis itu merhatiin itu. Oh ini berbeda ya. Walaupun ya produknya itu juga gitu. Tapi kan berbeda ini salah satu yang bisa secara dijadi pandangan pertamanya itu udah. Betul. Jadi bisa dengan seperti itu, atau bahkan dari segi harga mungkin bisa kompetitif, kemudian kemasan yang berbeda, atau pelayanan yang lebih unggul atau lebih unik atau lebih berbeda dari yang lainnya seperti itu. Jadi fokus pada apa yang unggul dari produk atau layanan sahabat UMKM semua. Yang berikutnya tentu saja kualitas ya. Kita perlu menjaga kualitas. Betul. Itu walaupun penting ya. Walaupun harga lebih tinggi, tapi kalau kualitas dipertahankan bagus, ya segmentasinya masih ada sih. Karena orang juga kan melihat ya kualitas. Jadi apalagi zaman sekarang itu, kualitas juga memang penting ya, baik itu dari segi produk, layanan, bahkan kemasan, atau bahkan treatment juga. Misalkan Mas Eko punya usaha, saya sebagai pelanggan pada saat saya ulang tahun mungkin dikasih selamat. Nah, itu juga perlakuan yang berbeda juga ya. Memang agak ribet, tapi why not gitu. Kenapa enggak gitu. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah pemasaran kreatif ya. Jadi berfokus pada pelanggan. Sebetulnya sih apa yang pelanggan butuhkan tentunya. Nah, fokus pada apa yang pelanggan butuhkan, kemudian terkait dengan pemasaran kreatif kan hubungannya dengan yang poin 1 tadi, dengan online tadi kan banyak platform sosial media ya yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran kreatif. Jadi banyak sekali tuh ya, maaf di live gitu ya, salah satunya itu yang live, kemudian yang kasih bonus apa gitu ya, diskon sekian persen untuk yang segmentasi pada saat live, kemudian bikin cerita lucu, yang soft sell ya, soft sell tapi mengangkat produk tapi dengan cara yang menarik, kreatif, atau dalam bentuk yang membuat orang senang itu, padahal kita intinya sih jualan gitu. Itu bisa kreatif seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kolaborasi dan kemitraan. Jadi seperti yang tadi disampaikan, layanan pesat ini juga kan kita kolaborasi juga dengan komunitas UMKM. Karena sahabat juga nanti bisa bergabung di komunitas UMKM di kota dan kabupaten di mana sahabat dan keluarga Gracia berada. Nanti di sana banyak sekali informasi, karena kita juga melakukan pelatihan, kemudian tanda kutip seminar untuk UMKM ataupun informasi lain. Biasanya lebih mudah diakses melalui komunitas itu tadi. Iya, dan itu penting banget sebenarnya Mas, karena betul. itu kan relasi ya. Ya. Relasi, dengan kita punya relasi lebih luas, kita dapat sumber informasi dan pokoknya banyak lah manfaatnya ya kalau kita berrelasi itu ya. Dan yang paling penting sih sebetulnya selain ilmu tadi, kita dapat supplier baru, dapat akses pelanggan baru. Iya, betul. Bisa jualan juga di sana. Ya nggak apa-apa juga. Justru itulah manfaat dari kolaborasi dan kemitraan di antara komunitas UMKM gitu ya. Bebas kok. Jadi keluarga Gracia kalau nanti membutuhkan, Bank BJB juga bisa memfasilitasi itu ya, untuk kita bisa masuk ke komunitas-komunitas begitu ya. Oh iya, tentu saja. Karena kita juga kolaborasi dengan mereka gitu ya. Kita juga suka mengadakan acara-acara yang tadi bincang bisnis tapi offline dengan mereka gitu. Membahas yang hal-hal yang terkait edukasi perbankan, literasi keuangan atau kewirausahaan juga mangga gitu, silakan saja. Itu mungkin beberapa bukan strategi, lebih ke minimal refreshment lah ya. Refreshment ya, untuk kita bisa meningkatkan skill dalam memajukan UMKM-nya ya. Betul sekali. Lalu terkait dengan pembiayaan Mas, yang penting ini yang kan dicari-cari orang ini ya. Yang di Bank BJB itu pembiayaan apa saja yang ada di situ? Tadi disampaikan Mas Eko di awal bahwa kita kan melakukan segmentasi ya terhadap pengusaha UMKM. Ada yang
skalanya super mikro, ada kecil, ada menengah gitu ya. Nah ini sebelum ke produk nih, mudah-mudahan jadi informasi dan ilmu juga ya buat sahabat UMKM, di mana sahabat bisa memposisikan di mana nih, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya untuk definisi UMKM itu seperti apa gitu ya. Nah kita lihat dari satu sisi aja, dari segi omset nih. Jadi sahabat UMKM bisa mengkategorikan posisi sahabat ada di mana. Yang pertama adalah usaha mikro. Ini usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan omset tahunannya maksimal 300 juta. Mikro itu ya maksudnya. Mikro, betul. Jadi termasuk kategori usaha mikro. Jadi sahabat kalau hitung-hitung ya, omset 1 tahunnya itu maksimal di 300 juta, berarti masih masuk ke dalam kategori usaha mikro. Iya, usaha mikro. Nah, kalau berikutnya usaha kecil nih, usaha kecil, usaha ekonomi produktif itu milik perorangan ataupun badan usaha dengan omset tahunan di atas 300 maksimal 2,5 miliar. Jadi omset kotor dalam 1 tahun ya itu di atas 300 sampai dengan 2,5 miliar itu sahabat UMKM ya termasuk atau kategorinya itu di usaha kecil. Nah yang terakhir usaha menengah nih, usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan omset tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu kategorinya sudah usaha menengah. Oke, jadi 300 juta sampai kemudian menengah itu 2,5 miliar dan yang di atas 2,5 miliar sampai 50 miliar. 50 miliar. Mikro, kecil dan menengah. Mikro, kecil Jadi dan nanti sahabat bisa menyesuaikan nih, saya di kategori mana, nanti fasilitas pembiayaan atau kreditnya apa. Nah, untuk itu Bank BJB terkait dengan kredit atau pembiayaan ada 2 macam ya, Mas ya, atau sahabat dan keluarga Gracia, di mana kita ada kredit yang memang dibuat oleh Bank BJB sendiri, yang organik dari Bank BJB sendiri. Kita ada kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah. Yang kedua adalah kredit program. Di mana ini kredit inisiasi pemerintah dan Bank BJB ditunjuk untuk menyalurkannya. Kita ada yang namanya KUR, tentu saja sahabat UMKM sudah tidak asing lagi dengan KUR ya. KUR, kita ada resi gudang ya, kemudian juga ada yang baru juga KPP ya, kredit program perumahan itu. Ini khusus untuk sahabat UMKM semua. Nah, kita spill aja satu-satu ya Mas ya. Boleh. Nah sahabat UMKM, disclaimer juga nanti untuk lebih detailnya mangga nanti sahabat UMKM bisa datang ke kantor Bank BJB ya, yang ada di Kota Cirebon dan juga ada di Sumber. Itu nanti. Kota Cirebon di Jalan Siliwangi ya, dekat Pasar Keramat. Betul. Nah sahabat UMKM bisa tanya jawab dengan petugasnya secara detail ya. Mungkin di sini spill sedikit aja kali ya. Yang pertama kita produk atau layanan kredit organik dulu ya dari Bank BJB. Kita ada kredit mikro utama. Ini syaratnya memang sahabat UMKM yang sudah 2 tahun minimal menjalankan usahanya. Itu untuk plafonnya sendiri atau besaran kreditnya sendiri itu di 5 juta sampai 500 juta. Kemudian ini untuk angsurannya bisa 3 tahun dan bisa juga 5 tahun maksimal gitu ya. 1 tahun juga sebetulnya boleh sih. Cuman untuk modal kerja bisa 3 tahun maksimal, untuk investasi 5 tahun maksimal. Nah ini wajib ada agunan tambahan. Nah berbicara tentang agunan, ada agunan pokok, agunan tambahan. Agunan pokok ini adalah kegiatan usahanya. Karena kenapa disebut agunan pokok? Sumber pembayaran dari mana? Usaha kan? Betul. Artinya itu wajib ada. Nah agunan tambahan ini berupa ya tadi, bisa berupa aset ya, tanah kosong, tanah produktif, kemudian tanah dan bangunan, rumah, gudang, toko dan lain-lain itu. Dan secara dokumen itu kita bisa masih nerima AJB, akta jual beli, dan juga sertifikat SHM, SHGB dan lain-lain ya? Betul. Kendaraan gimana? Boleh dong sebagai tambahan. Misalkan sahabat ingin plafon tertentu, misalkan kurang nih asetnya, sahabat ada kendaraan bisa dipakai untuk nambah boleh gitu ya. Kurang nih 500, sorry bunga tadi lupa ya. Iya belum.
Ini yang paling penting. Untuk bunga atau margin ya terjangkau. Jadi 10,5% sampai 12%. Anuitas dihitung setahun ya. Kalau rata-rata flat per bulan itu masih di 0,8. Per bulan 0,8. Iya, kalau di per bulan kan ya. Kalau dihitung setahun itu 10 sampai 12% anuitas ya. Anuitas kalau disetarakan flat itu sekitar 0,8 kurang lebih lah. Seperti itu. Ini masih terjangkau oleh para sahabat UMKM dan keluarga Gracia semua ini. Iya, masih di bawah 1% gitu. Iya. Kurang misalkan 500 juta itu ya, bagi yang tadi disampaikan ya, bagi para pengusaha UMKM yang segmentasinya sudah menengah. Kita ada di atas 500 sampai dengan 5 miliar. Ya, namanya kredit usaha kecil menengah. Ini untuk dari segi suku bunganya atau marginnya 15,5%, itu bisa efektif, bisa anuitas. Atau kalau disetarakan flat per bulan itu rata-rata ya 0,6 sampai 0,5 sampai 0,6% per bulan ya, masih terjangkau lebih juga terjangkau ya. lagi ini. Betul. Nah ini untuk jenis kreditnya juga lebih variatif ya. Nanti ada bunga pokok ataupun nanti ada rekening koran. Jadi bisa disesuaikan nanti kebutuhan sahabat UMKM semua. Persyaratannya mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, cuman ya. Ini wajib 3 tahun minimal dalam menjalankan usahanya. Kalau yang tadi kan 2 tahun ya. Kalau ini 3 tahun. 3 tahun usaha udah jalan ya. Iya, minimal banget gitu. Untuk angsurannya bisa di 5 tahun, maksimal di 8 tahun untuk investasi. Ini wajib ini agunan pokok dan agunan tambahannya nih wajib ada itu ya. Gitu. Itu dari yang organik Bank BJB. Nah, kita juga ada yang namanya kredit program. Kredit program, maksudnya apa itu? Yang tadi inisiasi pemerintah dan Bank BJB ditunjuk untuk menyalurkannya. Berarti ini dari program pemerintah ya. Iya, betul. Dan Bank BJB ditunjuk untuk menyalurkannya. Salah satunya adalah KUR. Kita ada KUR, kita ada resi gudang ya. Nah, kita bahas KUR dulu ya. KUR macam-macam nih. Ada KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus dan juga KUR PMI. Banyak banget itu ya. Nah, segmentasi tadi penting banget untuk mengetahui sahabat UMKM keluarga Gracia membutuhkan kredit yang disesuaikan dengan kebutuhannya. KUR super mikro dari segi margin sih murah banget ya, 3% efektif 1 tahun dihitungnya, atau setara dengan 0,1% per bulan ya. Ini maksimal maksimal 10 juta. Untuk angsuran di 3 tahun boleh, 5 tahun maksimal ya, atau 1 tahun pun boleh. Gitu. Dari 1 tahun sampai 5 tahun ya. Kalau misalnya 1 tahun setengah, nggak boleh kita. Jadi bulat gitu ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun. Kelipatan lah ya. Kelipatan. Kemudian agunan pokoknya kegiatan usahanya dan tidak dipersyaratkan agunan tambahan gitu. Ini minimal 6 bulan berjalan usahanya. Usahanya minimal 6 bulan. Iya, kalau sahabat baru misalkan nih baru 5 bulan, tunggu sebulan lagi. Sebulan lagi baru ngajuin ya. Naik kelas nih, kurang 10 juta. Kita ada KUR mikro ya, di atas 10 juta sampai dengan 100 juta. Hampir sama, yang membedakan marginnya aja agak naik dikit nih. 6% sampai 9% efektif setahun ya, atau rata-rata 0,25% per bulan. Nanti tergantung berapa kali nanti sahabat ngambilnya. Kalau pertama kali dikenakan 6%, kedua kali 7%, ketiga kali 8%, keempat kali 9%. Jadi maksimal itu 4 kali ambil. Gitu. Jadi nanti ada tiring untuk marginnya. Kurang misalkan 100 juta, ada KUR kecil di atas 100 sampai 500. Hampir sama, bunganya juga sama. Cuman yang membedakan adalah plafonnya sampai 500 juta, di atas 100 juta ya, sampai 500 juta. Dan untuk modal kerja maksimal 4 tahun angsuran, untuk investasi di 5 tahun angsurannya. Ini wajib agunan pokok dan agunan tambahan. Aset yang tadi. Betul. Aset itu ya, karena udah naik kelas nih. Ya. Nah, ini untuk usaha perdagangan manufaktur. Lah, bagaimana kalau sahabat UMKM pertanian misalkan yang siklus itu? Nah, kalau pertanian itu nggak bisa tiap bulan panen gitu. Ya, betul sekali. Kita ada namanya KUR khusus. KUR khusus sama maksimal 500 juta. Nanti disesuaikan. KUR khusus pun ada yang super mikronya, KUR mikronya, dan KUR kecilnya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan sahabat UMKM dan keluarga Gracia semuanya. Nah, yang KUR khusus itu yang kira-kira masuk ke situ apa? Gitu, banyak sekali. Pertanian yang sifatnya siklus ya, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Misalnya
sahabat usaha pertanian menanam padi. Itu kan biasanya 3 bulan 4 bulan ya. 3 bulan 4 bulan. Nah, betul. Misalkan bulan sekarang ini sahabat dikasih misalkan 10 Modal juta usaha gitu ya. atau 5 juta 10 juta nanam padi, kemudian 4, 5 sampai 6 bulan kemudian kan panen dan menghasilkan uang dari hasil penjualan panen. Nah, itu hasil penjualannya dipakai untuk menutup yang plafon tadi misalkan 10 juta atau 5 juta. Nah, tiap bulan bayar bunganya saja yang 0,25% per bulan itu. Oh, tiap bulan bunganya saja. Iya. Cukup ringan lah karena memang iya. untuk yang siklus ini baik itu pertanian, perikanan dan lain-lainnya itu kan nggak setiap bulan ada ya. Betul. Ada hasil pada saat panen. Nah, kita namanya kur khusus. Jadi memang Mangga, difasilitasi silakan. ya untuk Betul. yang kayak gitu-gitu ya. Ada juga kur PMI, pekerja migran Indonesia. Ini bukan untuk para UMKM ya, tapi para yang mau kerja ke luar negeri. Ya, itu kita ada di 2 kategori ya. Ada magang ke Jepang dan kerja informal di Taiwan dan Hong Kong. Jadi kita pembiayaan untuk keberangkatannya sesuai dengan cost structure atau biaya keberangkatan ke Jepang berapa ataupun ke Taiwan berapa. Nah, itu nggak bisa sendiri mas, nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi kita harus kerjasama dulu dengan SO kalau untuk magang ke Jepang atau sending organisasi ya, sending organizer. Kerjasama dulu, kemudian biasanya sih sending organizer ini kan punya binaan nih yang calon-calon PMI itu. Nanti kita kerjasama, penandatangan kerjasama untuk penyaluran kur PMI. Nah, itulah yang bisa. Itu. Berarti lebih ke kolektif ya sifatnya ya. Kerjasama dulu melalui lembaga tertentu. Yes, betul. Pun yang keberangkatan informal ke Taiwan ataupun Hong Kong ini lebih ke P3MI ya. Jadi nanti Bank BJB kerjasama dengan P3MI, kemudian collecting agent. Nah, binaan-binaan mereka nanti yang kita bisa biayai. Beda ini ya, beda teknis aja sih sebetulnya. Iya. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tersedia di Bank BJB ini, keluarga Gracia, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Anda lah. Mulai dari usaha, dari yang kecil sampai yang besar ada. Ya. Mulai dari yang usaha musiman juga ada. Bahkan sampai PMI yang mau kerja ke luar negeri pun bisa gitu. Ada Bisa fasilitasnya banget. ya, walaupun memang harus melalui lembaga tertentu gitu ya. Satu lagi maaf nih Mas Eko, yang baru nih KPP nih. Kementerian Perumahan nih. Jadi kredit program perumahan. Jadi bagi sahabat UMKM atau keluarga Gracia yang bergerak di bidang usaha butuh atau perlu pembiayaan perumahan, bisa kita biayai. Namun peruntukannya adalah rumah untuk kegiatan usaha. Misalkan untuk renovasi gudang misalnya, atau untuk renovasi untuk memperluas rumah, tapi yang misalkan di rumah ada gudang, di rumah ada misalkan dipakai buat live TikTok juga kan, stok barang atau apa, itu bisa juga sih. Silakan, itu baru dari kita BJB. Atau mungkin tadinya rumah biasa mau diperluas lagi untuk produksi makanan misalnya boleh banget bisa, ya? Konveksi makanan dan sebagainya. Yang jelas wajib untuk berkegiatan usaha. Jadi buat keluarga Gracia siang hari ini yang mau memperbesar usaha, butuh modal untuk usaha, langsung saja nih keluarga Gracia menghubungi ke Bank BJB Cirebon. Nah, kemana Mas? Nomornya ada nggak Mas? Kalau misalnya untuk detailing lagi, mangga nanti silakan ke Bank BJB terdekat aja. Langsung ke kantor aja. Karena petugasnya juga cukup banyak ya. Artinya bisa berinteraksi langsung dengan petugasnya, dan sekali-kali mengunjungi kami lah, Bank BJB lah, datanglah ke kami. Nah, kalau misalkan nanti ketemu di komunitas, nanti bisa ketemu dengan saya, nanti bisa ngobrol-ngobrol banyak seperti itu. Jadi diharapkan sih sahabat semua bisa datang ke Bank BJB, melihat-lihat Bank BJB, ya bersilaturahmi. Iya, silaturahmi langsung ke Bank BJB. Apalagi posisinya juga masih di kota Cirebon ya. Iya, betul. Udah diakses ya, kalau mungkin ada di tempat yang jauh sih ya. Bisa ke websitenya juga bisa. Zaman sekarang, atau ke media sosialnya Bank BJB. Ada Divisi Kredit UMKM _ Bank BJB. UMKM _ Bank BJB. Nah, bisa melihat kegiatan kita tuh. Wah, semua tertera.
Semoga ini bisa menjadi solusi buat pendengar-pendengar Suara Gracia FM, Amin. Mas. Ya, yang mungkin sekarang ini kan kita banyak juga yang usaha kecil, usaha menengah gitu ya. Mungkin sekarang ini sedang berencana untuk memperbesar usahanya dan membutuhkan modal untuk usaha. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di Bank BJB. Jadi kenapa enggak langsung aja cari informasi lebih lengkapnya langsung ke Bank BJB Cirebon di Jalan Siliwangi di ujung sana. Atau di Sumber juga kita ada. Di Sumber juga ada ya, yang wilayah kabupaten ya, yes. bisa ke Sumber juga boleh ya. Baik, Mas, terakhir apa nih yang mau di-share untuk pendengar Suara Gracia ini sebagai closing statement? Oh, apa ada tanya jawab juga nggak sih? Ada sih tanya jawab. Waktunya udah. Oh, udah. Waduh, kalau closing statement sih sederhana saja ya, Mas ya. Artinya lebih ke bukan motivasi apa ya, mudah-mudahan jadi inspirasi aja gitu ya. Artinya para sahabat UMKM maju terus. Kalau lelah istirahat sejenak. Lanjutkan perjalanan hingga sampai di tujuan yang dicita-citakan. Itu aja sih. Dan Bank BJB siap mendampinginya. Ya, tentu saja kalau itu mangga Bank BJB, bank kita semua tentunya. Bank milik Jawa Barat gitu ya, bank milik sahabat UMKM Cirebon dan sekitarnya, mangga bisa mengakses semua layanan, bukan hanya UMKM saja. Artinya semua transaksi ya, seperti mobile bankingnya, tabungannya, kemudian sarana prasarana untuk transaksi seperti kris-nya ataupun gironya, mangga silakan kita KPR-nya ataupun apanya, mangga nanti kita layani. Seperti itu. Baik, keluarga Gracia, demikian kebersamaan kita di Bincang Bisnis bersama Bank BJB bersama Mas Ruli Umbara dari Sentra UMKM Bank BJB Cirebon. Terima kasih sudah hadir siang hari dan berbagi. Semoga ini bisa menjadi solusi buat pendengar Suara Gracia. Mohon maaf ya kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Rasanya sih oke gitu ya. Dan keluarga Gracia, sampai di sini kebersamaan kita. Setelah ini kita akan lanjut lagi untuk menikmati program-program berikutnya bersama Radio Suara Gracia FM. Saya Eko bersama Mas Ruli pamit undur. Selamat siang dan Tuhan memberkati.